Pada video kali ini kita lanjutkan ke operator iterasi atau dalam bahasa kesehariannya kita gunakan istilah pengulangan. Ya, jadi dalam bahasa pemrograman pun ada kalanya kita menggunakan konsep pengulangan. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan dulu ya videonya ya. Topik yang akan dibahas ada 4, yaitu statement while, statement for, statement break, dan loop bersarang. Statement while. Statement while itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengulangan, ya, implementasi pengulangan secara berulang-ulang, mengeksekusi blok dari statement, menguji kondisi setiap akan memulai iterasi, dan selesai jika kondisinya menjadi salah atau tidak terpenuhi. Jadi 3 kunci ini ya yang harus diperhatikan ya. Jadi statement while itu secara berulang-ulang dapat mengeksekusi. Selain berulang-ulang itu juga menguji kondisinya dan selesai jika kondisinya menjadi salah. Contohnya, jadi di sini saya punya suatu program namanya tambah bilangan.c. Intinya adalah membaca bilangan, menambahkannya dan mencetak hasil penambahan dan rata-ratanya. Jadi misalkan saya mau menginput 5 bilangan. Jadi saya inputkan dulu banyaknya bilangan ada berapa, kemudian bilangan tersebut apa saja, lalu jumlahnya berapa dan rata-ratanya berapa. Ini adalah pseudocode-nya ya. Jadi yang pertama adalah set sum to 0, berarti jadi jumlahnya itu disetting 0 dulu di bagian awal. Count menghitungnya juga 0. Nah, nanti kita menginputkan total number, berarti berapa banyak bilangan yang akan diinputkan. Nah, while count kurang dari total number, maka input next num. Nah, jadi nanti bilangan-bilangan yang akan kita input itu masuknya dalam next num. Lalu add next num to sum. Sumnya tadi awalnya 0 ya. Jadi akan iterasi di sini. Add 1 to count. Berarti selalu ada apa istilahnya ini di sini? Update ya, update supaya nanti iterasi ini tidak stuck di sini saja. Nanti yang bagian akhir sum was jumlahnya adalah rata-rata adalah seperti apa. Nah, bagaimana bentuk programnya? Kita kunci dulu 3 iterasi ini ya. Jadi ada set count to 0, count-nya kurang dari total number, add 1 to count. Jadi kita kunci dulu, kita pahami dulu bahwa 3 poin ini penting dalam pengulangan ya. Dimana yang pertama itu adalah inisialisasi, yaitu membuat count 0 dulu dari awal. Lalu yang kedua adalah menguji kondisi ya, while count kurang dari total number. Dan yang terakhir adalah update. Nah, tadi saya bilang update. Kalau tidak di-update, maka dia akan di situ-situ terus. Ini adalah contoh programnya. Kita buat include, ada int main, ada kurung buka, kurung tutup, dan return 0. Yang pertama, set sum to 0, set count to 0, input total number, dan next num ya. Jadi nanti kita membuat sum sama count-nya itu adalah 0 dulu. Kemudian next num itu saya buat menjadi float ya. Kenapa? Ya karena nanti yang kita masukkan itu beragam, nggak hanya bilangan bulat saja, tapi kadang bisa berupa bilangan pecahan. Sedangkan count dan total number itu harus dalam integer. Karena ini seperti menghitung saja 1, 2, 3, 4, ada 10 bilangan. Nah, itu kan nggak mungkin koma-koma ya. Catatannya adalah hanya variabel sum dan count yang diinisialisasi ke 0. Kemudian input total number, berarti in total number. Jadi sebelumnya kalian boleh menuliskannya misalkan cout dulu. Cout-nya misalkan masukkan banyaknya bilangan yang akan diinput. Ya, di sini in-nya total number. Kemudian kondisinya while count kurang dari total number, maka saya tulis seperti ini. Ingat tanpa semikolon ya. Kemudian ada buka, ada tutup. Input next num, berarti yang akan dimasukkan adalah next num-nya. Lalu ada sum plus sama dengan next num, ada count plus plus. Nah, masih ingat nggak nih simbol apa ini? Ayo, masih ingat nggak? Oke, add next num to sum itu maksudnya apa? Jadi sama dengan sum
itu sama dengan sum plus next num. Masih ingat ya? Jadi sum yang kiri ini adalah updating dari sum yang kanan. Tadi sum yang kanan itu dimulai dari 0 ya. Jadi 0 ditambah bilangan yang mau diinputkan berapa, maka nanti sumnya akan menyesuaikan. Jadi bisa juga kalian menuliskan dalam min sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan. Itu boleh seperti ini. Kemudian yang add 1 to count, berarti ya ini ya, count plus plus ya, sama dengan count, sama dengan, sama halnya dengan count, sama dengan count plus 1. Ini juga updatingnya sama. Kalau prosesnya decrement atau penurunan, nggak nambah 1, tapi ngurang 1, kalian bisa menggunakan count min min. Nah, kemudian output ini munculnya di sini ya, hanya berupa cout sum was, atau jumlahnya adalah, nah kita panggil variabel sumnya. Sum yang baru tadi berapa? Terus min, rata-ratanya adalah sum dibagi count. Nah, ya kan? Countnya tadi 5 misalkan. Ya berarti jumlahnya dibagi 5. Itu termasuk ke dalam rata-rata. Jadi ini adalah deskripsi dari programnya. Nah, sekarang kita coba buat ilustrasinya ya, ilustrasi ke dalam sebuah tabel ya, misalkan. Kita buat dalam sebuah tabel ya, float next num sum 0, integer count 0, total number. Berarti sum sama count-nya kita buat 0 ya. Kemudian, nah masukkan bilangannya, masukkan banyaknya bilangan. Berarti bilangannya saya ambil 3. Berarti nanti ada 3 bilangan yang saya inputkan. Ya, oke. Kemudian next num, berarti saya akan munculkan bilangan apa yang pertama adalah 4. Kemudian selanjutnya sum itu sama dengan sum sebelumnya ditambah next num. Berarti apa? 0 tambah 4 sama dengan 4,0. Gitu ya. Kemudian di sini count-nya saya hitung 1. Tadi count-nya kan masih 0. Kemudian count plus plus, berarti count-nya nambah 1. Nah, kemudian count 1 ini itu diuji dulu. Apakah masih kurang dari total number? Ternyata masih. Jadi 1 masih kurang dari 3. Oh, berarti saya boleh memasukkan next num lagi, yaitu min 1. Nah, demikian pula sumnya, dia akan berubah lagi. 4 ditambah min 1 jadi 3. Nah, count-nya tadinya kan 1, nambah 1, jadinya 2. Oke, kemudian diuji lagi. 2 masih kurang dari 3, berarti saya masih boleh memasukkan next num. Saya tulis di sini float ya, 6,2. Maka jumlahnya sama dengan 9,2 dan count-nya sama dengan 3 ya, karena sudah update ya, tambah 1. Kemudian saya cek nih di sini. Count kurang dari total number. 3 kurang dari 3 sudah tidak. Nah, kalau sudah tidak, maka muncul yang terakhir di sini. Sum was berarti jumlahnya adalah 9,2. Kemudian min was berarti 9,2 dibagi 3. Ya, jadi begitu cara berpikir dari programnya. Kita lanjutkan ke kesalahan umum yang ada di while. Biasanya dituliskan dalam satu baris. Nah, contohnya seperti ini. Atau artinya gampangnya tidak ada tanda kurung kurawalnya. Jadi kalau tidak ada tanda kurung kurawal, ini dianggap satu baris. Dan kalau satu baris, maka yang dibaca itu hanya sampai titik koma terakhir. Nah, berarti kan hanya muncul si input 6 saja. Ya kan? Hanya ini saja maksudnya. Gitu. Padahal yang bawah ini tidak dieksekusi. Harusnya gimana? Ya tetap harusnya adalah kita buat kurungnya lebih luas. Jadi 3 ini di dalam kurung kurawalnya. Kemudian tiba-tiba kok kita terlalu semangat ya, sehingga menambahkan semikolon ekstra, yaitu di dalam while ini tidak boleh ada semikolon ya. Oke, jadi biasanya kalau dalam while tanda semikolon di akhir blok while, tanda semikolon di akhir blok while biasanya menyebabkan loop infinite. Gitu. Nah, jadi itu adalah statement while dan beberapa kesalahannya. Sekarang kita bandingkan dengan statement selanjutnya, yaitu for. Dua-duanya ini sama ya, dua-duanya ini hanya untuk digunakan untuk looping juga, tetapi dia beda penempatan. Nah, jadi statement for ini bentuk loop yang bisa mengontrol inisialisasi dan iterasi. Jadi sintaknya bentuknya adalah for, inisialisasi, kondisi, update itu jadi satu. Gitu.
Nah, yang bawah adalah blok instruksi. Kalau tadi while kan tidak ya. Kalau while itu hanya kondisinya saja yang di dalam tanda kurung di sini. Kalau for itu ada 3, inisialisasi, kondisi, dan update. Hati-hati ya, sama ya, while dan for itu tidak boleh ada semikolonnya. Contohnya sama ya, tadi untuk tambah ya, tapi menggunakan for. Kita lihat ya, float, next num, sum, integer, count, total number, in total numbernya. Nah, di sini nih, for, tadi kan while ya, sekarang for, count sama dengan 0, ya, tadi kan di while ini countnya kita buat 0 dulu. Tapi di sini countnya di sini dibuat 0, count kurang dari total number, count plus plus, count plus plus. Nah, jadi di sini ada 3 statement kalau saya bilang. Lalu apa itunya? Aksinya ada in next num, ada sum plus sama dengan next num. Kalau ini berarti dia lebih ringkas daripada while. Ini detailnya ya. Ketika set count sama dengan 0, ini letaknya di sini ya, inisialisasinya. Kemudian ada pemeriksaan kondisinya masih di dalam for-nya juga. Kemudian ada update-nya juga di dalam for-nya. Jadi for ini ada inisialisasi, ada kondisi, ada update. Penting, jadi update itu dilakukan setelah badan dari loop. Jadi nggak boleh di tengah, nggak boleh di awal. Jadi dilakukan setelah badannya. Kita bandingkan sekarang antara while dan for. Yang pertama adalah diinisialisasi. While itu, inisialisasinya berada di luar while-nya. Jadi sebelum while itu dimunculkan, sudah ada proses inisialisasi. Sedangkan dalam for, pada saat for dimunculkan, maka inisialisasi harus diletakkan setelahnya. Oke. Kemudian pemeriksaan kondisi hampir sama ya, while, count, ini for, count. Nanti sama ya. Kemudian update-nya, kalau while itu update-nya berada di dalam iterasinya, sedangkan di for pada badan for-nya. Jadi tidak di dalam eksekusinya, tapi sudah ada di dalam for-nya. Oke, kemudian kita bahas mengenai statement break ya. Statement break itu mengimplementasikan keluar dari loop. Jadi bagaimana caranya keluar dari loop, tapi secara primitif, secara manual ya, secara dasar sekali. Menyebabkan aliran kontrol meninggalkan blok loop, while atau for segera. Nah, contohnya, mencetak resiprokal dari bilangan yang dimasukkan berhenti jika dimasukkannya 0. Ayo kita coba cek ya. Ini akan ada looping di sini, proses looping. Input next num ya, float next num, while 1. Kenapa while 1? While kalau true itu infinite loop. Kemudian in next num, if next num sama dengan 0, maka break, maka selesai. Else, kalau tidak, maka dia akan muncul seper. Nah, jadi maksudnya resiprokal itu adalah kita akan mencari kebalikan dari suatu bilangan. Jadi kalau bilangan itu yang dimasukkan adalah 0, maka dia akan break, dia akan selesai, dia akan berhenti. Tapi kalau misalkan tidak, maka dia akan muncul seper next num. Jadi break ini biasanya yang dilakukan di akhir, maka saya naikkan ke sini. Dan ini bisa terjadi kalau next num-nya sama dengan 0. Selain itu dia tidak. Lalu yang keempat adalah loop bersarang. Jadi, loop dapat ditempatkan di dalam loop lain. Jadi di dalam loop ada loop. Sama dengan if ya. Di dalam if juga ada if. Statement break menerapkan penutupan yang tidak biasa untuk statement while dan for. Jadi ini kita akan mencoba untuk mengkaji, bisa nggak sih loop di dalam loop atau for di dalam for, while di dalam while. Contoh, kita akan membuat sebuah program cetak segi 4 M kali N dari asteris. Jadi saya akan membuat segi 4 ukurannya M kali N ya dari asteris. Asteris itu kayak bintang. Jadi saya akan membuat semacam kayak matriks ya, matriks M kali M, tapi elemen-elemennya itu adalah bintang dan tidak ada tanda kurungnya gitu loh. Jadi yang pertama adalah input, panjang, dan lebar. Jadi panjangnya mau berapa, lebarnya berapa. Kita berpikir masing-masing baris. Untuk masing-masing baris dan masing-masing kolom dalam baris yang dimaksud. Jadi kalau baris pertama, kolom kedua, kolom ketiga gitu.
Ya, gimana caranya? Nah, kita cek. Integer baris C, kolom C, jumlah baris, jumlah kolom. Ya, si out-nya masukkan panjangnya, dia akan terkumpul menjadi jumlah kolom. Masukkan lebarnya adalah jumlah baris. For, ya, bar sama dengan 0. Nah, ini berarti inisialisasinya bar kurang dari jumlah bar. Baris ya, bar itu baris ya. Bar C plus. Berarti kalau saya ngomong baris pertama, ya, baris 0, sorry. Ini kan baris 0 dulu ya, berarti baris 0 kurang dari berapa tadi jumlah baris yang dimasukkan, misalkan 3, ya berarti 0 kurang dari 3, oke, maka ini yang dilanjutkan. Kolomnya dulu, nah kolom itu masih kurang dari jumlah kolomnya, oke, berarti kolom pertama berapa, kolom kedua berapa, kolom ketiga berapa, itu masih di baris pertama, ya. Maka setelah ini dua-duanya ini berlaku, muncullah simbol asterisnya. Jadi kalau ini belum, maka dia nggak akan muncul asteris. Nah, setelah ini selesai, maka dia pindah ke baris berikutnya. Jadi caranya adalah begini. Nah, setelah ini asterisnya ditulis, maka masuk atau pindah ke baris berikutnya. Ini caranya seperti ini. Jadi untuk bentuknya seperti apa, nanti mungkin kita lihat video untuk masalah programnya saja. Jadi mungkin itu untuk pembahasan dari iterasi menggunakan while dan for. Kemudian kita telah mengenal statement break dan ada loop bersarang. Dan secara garis besar, untuk yang kiri ini yang sudah kita pelajari ini adalah algoritma, dan yang sebelah kanannya adalah bentuk programnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.